Oke, pada video kali ini, saya ingin ngebahas film kungfu yang diperankan oleh Jackie Chan. Film ini berjudul Drunken Master, atau Dewa Mabuk. Film ini mengisahkan anak muda yang malas, nakal, lucu dan usil, hingga bapaknya marah besar dan akhirnya pemuda diusir oleh bapaknya. Oke, langsung aja kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan, ada kertas sayembara. Barang siapa bisa membunuh Chen Kuo-wei si lengan besi akan dapat 50 tael emas. Yan Tie-sin ambil sayembara itu lalu menghajar Chen Kuo-wei dengan mudah. Yan Tie-sin mempunyai jurus tendangan kilat mematikan. Sementara itu di perguruan Wong Keiying, anak muridnya sedang berlatih. Wong Keiying izin keluar dan dilanjutkan oleh Kai Xian untuk monitor murid yang sedang berlatih. Di sini kita diperlihatkan dengan pemeran utama kita bernama Wong Fei Hung. Fei Hung ajak duel Kai Sen, karena ngajarinnya tidak benar. Fei Hung ini anak dari Wong Keiying pemilik perguruan tersebut. Fei Hung melihat perempuan cantik, lalu menggodanya. Ibu wanita itu tak terima anaknya digoda, langsung memukul Fei Hung hingga babak belur. Karena kungfu ibu ini sangat hebat, teman Fei Hung langsung kabur. Di sisi lain ada anak muda zolim dan bapak penjual batu giok. Batu giok dijual 10 tael tapi pemuda itu bayar cuma 1 sen. Bapak itu keberatan dan meminta kembali lagi batu gioknya akan tetapi pemuda itu memukul dan membanting giok itu hingga hancur. Fei Hung langsung memukul pemuda itu hingga patah tulang. Ternyata ibu itu bibi dari Fei Hung yang bukan lain adik dari Wong Keiying. Bibi membuka kedok Fei Hung menggoda anaknya di pinggir jalan. Dihajarlah Fei Hung sama bapaknya. Tak berselang lama datang Tuan Li, meminta tanggung jawab atas perlakuan Fei Hung ke anaknya. Keiying tambah kesal dan tidak menganggap anak lagi. Biar adil bibi meminta ajudannya Tuan Lai memukul Fei Hung dengan 10 jurus. Fei Hung hanya menghindar. Dirasa 10 jurus ajudannya sudah keluar. Fei Hung langsung menyerang balik dengan jurus kombinasi ular dan bangau, dan kalah telak ajudannya. Lalu rombongan Tuan Lai kabur. Fei Hung dihukum dengan jongkok dan ditaruh mangkuk di badannya yang berisi air panas. Kai Haisen memonitori, datang teman Fei Hung membawa bangku, dan datanglah Keiying melihat Fei Hung duduk dan langsung ditendang. Keiying sudah putus asa mendidik Fei Hung. Hukuman tambah berat, temannya datang lagi memberi bakpao, lalu Fei Hung kabur. Merasa lapar Fei Hung ke restoran. Melihat bapak-bapak kaya, Fei Hung sok kenal agar makan gratis akan tetapi Fei Hung kena jebakan. Ternyata bapak-bapak tersebut yang punya restoran itu. Fei Hung coba ngibulin pihak resto dan pergi akan tetapi dijegat oleh penjaga restoran itu, dan maksa Fei Hung untuk bayar. Kala jumlah Fei Hung dipukul bagian perut disuruh memuntahkan kembali makanan yang dimakan. Pengemis So membantu dan menghajar penjaga restoran tersebut. Mereka berhasil kabur. Sebelumnya Kai Ying meminta pengemis So buat mendidik anaknya. Fei Hung gak mau diajarin kungfu dengan pengemis So. Lalu Fei Hung berniat kabur tapi tidak bisa. Keesokan harinya Fei Hung dibanting ke kiri ke kanan oleh pengemis So. Gak kuat latihan berat Fei Hung niat kabur lagi, tetapi gagal. Keesokan harinya latihan berat lagi. Fei Hung pura-pura tenggelam dan memasukkan pengemis So ke dalam bak. Fei Hung kabur dan mengerikan bajunya. Bertemulah Fei Hung dengan Yan Tie-sin.
perkelahian pun terjadi hingga Fei Hung kalah telak dan diinjak-injak harga dirinya. Disinilah Fei Hung mulai serius latihan agar bisa mengalahkan Yan Tiesin. Merasa bersalah Fei Hung merayu pengemis Zhou, supaya memaafkan kelakuannya. Berniat mengeringkan baju pengemis Zhou, malah terbakar. Hasil latihan berat, Fei Hung berhasil remukan biji kenari dengan tangan kosong. Lalu pergi ke kota bermain judi, pengemis Zhou sangat hoki, hingga si kepala besi turun tangan dan berbuat curang. Fei Hung hampir kalah. Pengemis Zhou beri masukan, pakai otakmu Fei Hung. Fei Hung mengambil palu dan digetokkan ke kepala besi. Hasil kepala besi benjol dan kalah. Persediaan arak habis, Fei Hung membeli arak lama dan ditambahkan air banyak. Paman Zhou lemah tanpa arak. Tangannya pun gemetar. Datanglah kepala besi, membawa master tongkat. Datanglah Fei Hung membawa arak dicampur air. Pengemis Zhou marah. Pengemis Zhou akhirnya melarikan diri. Pengemis Zhou sudah tidak marah. Disinilah Paman Zhou mulai mengajari jurus Dewa Mabuk. Beruntung sekali Fei Hung diajarkan jurus mabuk oleh pengemis Zhou. Karena banyak orang minta diajarin, tapi guru Zhou menolak. Fei Hung terlalu banyak minum arak, lalu tak sadarkan diri. Inilah 8 jurus Dewa Mabuk. Pertama Dewa Lu dengan tenaga dalam. Kedua Dewa Li, pemabuk sakti berkaki pincang. Ketiga Dewa Jun, pemabuk dengan guci di tangan. Keempat Dewa Lan, dengan serangan kilat. Kelima Dewa Chan dengan tendangan cepat. Keenam Dewa Zhou dengan kuncian leher. Ketujuh Dewa Han dengan seruling sakti. 8 Dewa Ho, pesolek dengan legok gemulai. Di sini Fei Hung malah bercanda dan digetok oleh pengemis Zhou. Tuan Lai menegur Kei Ying menghasut warga untuk tidak jual tanah di atas bukit. Tuan Lai punya niat buruk. Ternyata di bukit itu mengandung batu bara. Tuan Lai berserikat dengan pemerintah untuk mengambil keuntungan. Yan Tiesin membuka sayembara, bahwa siapa saja yang membunuh Wong Kei Ying dapat 1000 tael emas. Fei Hung mendatangi si pendekar tongkat, membalaskan dendam pengemis Zhou sebelumnya. Fei Hung percaya diri sudah menguasai jurus Dewa Mabuk, dan benar pendekar tongkat berhasil dikalahkan. Sudah menang Fei Hung niat membawa 2 kendi arak, untuk pengemis Zhou akan tetapi pengemis Zhou sudah pergi. 1 tahun sudah berlalu. Wong Kei Ying dijebak di bukit dan Yan Tiesin sudah menunggu untuk menghabisi Wong Kei Ying. Wong Kei Ying sudah hampir kalah. Datang Wong Fei Hung membantu. Pengemis Zhou datang juga, buat mendukung Fei Hung. Fei Hung dan Yan Tiesin bertemu lagi. Pengemis Zhou melemparkan arak ke Fei Hung. Fei Hung bertanya ini arak apa? Keras sekali, pengemis Zhou menjawab Sanpian. Yan Tiesin mengeluarkan jurus baru, jurus tangan tanpa bayangan. Pengemis Zhou bertanya kemana jurus Dewa Mabuk ke-8. Feng Hung menjawab belum kupelajari. Pengemis Zhou memberi solusi, gabungkan 7 jurus Dewa Mabuk dengan Dewa Ho versimu sendiri, dan keluarlah jurus asal-asalan yang mematikan. Cerita berakhir terima kasih.